Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. 500 tahun yang lalu, setelah Perang Dewa, dunia dirusak oleh guntur dan api. Para kultivator hebat dikuburkan di pegunungan dan hutan belantara yang tandus, dan para iblis serta setan besar dibantai di bawah kota kekaisaran. Akibatnya, semua roh layu, dan dunia berjuang untuk membangun kembali. Bahkan setelah 500 tahun, praktisi yang dapat mencapai 5 jalan masih langka. Untuk pertama kalinya dalam 500 tahun sejarah kota 10.000 monster, langit yang luas akhirnya menyaksikan pertempuran yang menentukan di puncak 5 jalan. Saat perang dewa sejati ini berlangsung, energi spiritual tak terbatas mengalir dari 1000 mil di sekitar kota 10.000 monster. Sekarang, di akhir musim semi, mendekati musim panas, cuaca mendung dan hujan. Bersamaan dengan energi spiritual itu datanglah awan gelap tebal dari segala arah. Seperti sekawanan burung nasar yang berkokok saat mencium aroma daging busuk, mereka langsung menutupi seluruh langit di atas kota 10.000 monster. Langit tiba-tiba menggelap, dan saat mendongak, rasanya langit malam runtuh, menyelimuti kota kuno itu dalam selimut kegelapan bagai topi bambu. Rock bersayap emas mengayunkan tongkat besi hitamnya ke bawah. Hamparan petir yang luas merobek awan, menyambar Siming. Siming meraih ke awan di atas dan menghunus pedang hantu dari dalamnya. Tidak seperti pedang-pedang kristal transparan di masa lalu, pedang ini terbentuk dari energi yang bergetar. Pedang itu tampak seperti badai yang terkondensasi menjadi pedang sepanjang 3 kaki. Digenggam di telapak tangannya, pedang itu bergetar seperti partikel yang bertabrakan, melepaskan aura yang dahsyat. Rock bersayap emas mengepakkan sayapnya, mengayunkan tongkat besinya. Saat kekuatan gunung dan laut menerjangnya, Siming, yang sudah menggenggam pedang hantu, menebas ke depan dengan kecepatan tinggi. Suara mencabik bergema di langit. Pedang Siming, secepat benang, mengiris derasnya petir dalam sekejap. Permukaan petir runtuh, dan api yang terkonsentrasi di dalamnya meledak, seketika menerangi awan di sekitarnya. Di tengah cahaya api, topeng burung Rock bersayap emas, gagak merah, tiba-tiba muncul. Sosoknya mendekat dalam sekejap, bagaikan tongkat besi gagak emas, melawan guntur dan api, sebelum menyerang lagi. Siming berdiri tak bergerak, tangan kirinya membentuk segel di depan dadanya. Beberapa pedang ilusi melesat dari sisinya, menebas kobaran api satu demi satu. Kemudian, bagaikan kilat, ia maju, tak mundur, kembali menebas tongkat yang mendekat. Serangan Siming beberapa kali lebih cepat daripada serangan sebelumnya yang menembus guntur hukuman surgawi. Tepat saat pedang itu hendak menyerang lebih dulu, mengiris pertahanan burung Rock bersayap emas dan mengiris dagingnya, sayap burung Rock bersayap emas mengepak dalam gerakan cepat, bagaikan capung. Tubuhnya tiba-tiba terangkat tinggi, menghindari kilatan pedang berkecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, tongkat besi hitam itu menukik dengan kekuatan hantaman yang membelah gunung. Alis Siming sedikit berkerut, tetapi ia tetap bergeming. Pupil matanya tiba-tiba membeku, dan semua yang ia lihat melambat hingga merangkak. Di hadapan tongkat dewa, seberkas cahaya perak muncul dari udara tipis. Siming tiba lebih dulu, menangkis hantaman itu dengan pedang imajinernya, menghantam tongkat pembelah gunung itu. Pedang virtual dan tongkat dewa itu bertabrakan, melepaskan tak hanya kilat keemasan tetapi juga suara baja yang menggema. Saat pedang dan tongkat itu berbenturan dan bergesekan, udara di sekitar mereka seakan terbakar. Ledakan itu, bercampur dengan cahaya perak yang berkilauan, menelan kedua pria itu, mengubah mereka menjadi siluet hitam. Kebuntuan itu hanya berlangsung sesaat karena pedang dan tongkat itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Saat kekuatan mereka mencapai puncaknya, ledakan dahsyat itu meletus lagi, membanjiri dan menangkis. Api yang berkobar yang menyelimuti langit seketika terkoyak oleh badai. Sumber badai itu adalah pedang Siming, pedang yang ia ciptakan dari angin surgawi. Kekuatannya jauh melampaui pedang manusia manapun, tetapi pada akhirnya kalah dari senjata suci sejati yang dipegang oleh Raja Wali bersayap emas. Tak satu pun dari mereka berhenti. Siming menjentikan pergelangan tangannya, dan badai yang menyebar itu berubah menjadi aliran kabut putih yang berputar-putar, mengembun kembali di telapak tangannya seperti ikan paus yang menyedot air. Ia menatap Raja Wali bersayap emas. Di bawah awan gelap yang menekan kota, bulu-bulu emas Raja Wali Iblis menyerupai baju zirah, sosoknya bersinar seperti matahari. Raja Wali bersayap emas memutar senjata suci di tangannya, merasakan kekuatannya. Tongkat besi hitam itu berputar terus-menerus, dan kilatan api menari-nari di sekelilingnya, menerangi wujudnya seperti dewa.
Siming menggelengkan kepalanya pelan, berkata, "Kau tidak layak untuk itu." Raja Wali bersayap emas tidak keberatan. Ia menatap pedang Feng Ying yang panik di tangan Siming dan berkata, "Lebih baik daripada tidak punya pedang yang sebanding denganmu." Percakapan mereka sangat singkat. Dua guntur meletus hampir bersamaan, dan sosok mereka lenyap. Di tempat tongkat dan pedang bertemu, langit menyala bagai matahari buatan. Api keemasan dan badai saling bertabrakan dan kusut, meninggalkan aliran udara yang membara, berputar ke bawah. Hutan di sekitarnya tersapu, gunung-gunung runtuh, hutan terbakar, dan puing-puing tanah dan kayu, berputar kembali ke langit oleh kekuatan badai, yang disalurkan oleh Siming. Awan hitam pekat yang tebal dipenuhi magma. Si Maming, melepaskan ilmu pedangnya yang tak terbatas, beradu dengan teknik tongkat rock bersayap emas yang masih belum mahir. Semburan api meledak di antara mereka, menembus awan hitam pekat, memperlihatkan gua-gua yang mengarah ke langit. Cahaya dari luar mengalir turun melalui gua-gua, menembus tanah yang hancur bagaikan pilar-pilar suci. Tak seorang pun dapat mengetahui keberadaan kedua sosok itu. Yang bisa mereka rasakan hanyalah lengkungan cahaya ramping yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan semburan api di ujungnya, jejak-jejak benturan pedang dan tongkat yang berulang. Pertarungan yang nyaris ilahi ini sungguh mendebarkan. Rock bersayap emas adalah burung dewa tercepat di bumi. Pada puncaknya, ia terbang ke utara dan selatan, seolah menempuh jarak ribuan mil dalam sepersekian detik. Meskipun puncaknya kini telah hilang, reputasinya sebagai santo iblis tak terbantahkan. Energi spiritual mengalir ke tubuhnya dari segala arah. Inilah otoritasnya, melahap langit. Di dalam tubuhnya, ratusan ribu otot, sehalus baja, menegang, bergetar tanpa henti, memancarkan suara menderu. Di dalam jantungnya yang perkasa, setiap detak jantung bagaikan letusan gunung berapi, darah langsung mengalir deras ke seluruh tubuhnya, memberinya kekuatan. Tubuh iblisnya memang tangguh, tetapi tubuhnya bahkan lebih tangguh lagi, bagaikan Buddha emas, bermandikan api dan guntur, tak terhancurkan dan tak terhentikan. Ia belum pernah merasakan kegembiraan seperti itu selama bertahun-tahun. Ia menghunus senjata suci tanpa formalitas, mengayunkan tongkat suci bagai pedang panjang, terkadang menebas udara, terkadang menyapu, terkadang membelah dua. Setiap serangan terasa berat, membangkitkan keagungan para santo yang pernah menyapu istana abadi. Namun, bahkan dalam pertarungan sengit seperti itu, Siming tetap teguh. Ia menghunus pedang hantunya, berhadapan langsung dengan Rock bersayap emas. Kemanapun cahaya keemasan tongkat suci itu jatuh, kilatan cahaya dingin yang senada memadamkan kekuatannya. Siming melesat menembus awan, pedang bagai badai di tangannya memadat dan menyebar, menyebar dan memadat, awan gelap berulang kali menusuk dan menutup. Ia pernah menjadi pendeta wanita kerajaan ilahi, lautan kinya hampir tak terbatas. Selain pertempuran dengan penguasa berdosa di kota alam patah, tempat ia dihancurkan oleh kerajaannya, ia belum pernah benar-benar mencapai batasnya. Menghadapi serangan secepat kilat dan menggelegar dari Golden Winged Rock, ia tak hanya tak mau menyerah, tetapi juga membalas tanpa henti, mengandalkan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk memanfaatkan celah teknik tongkat lawan. Kemudian, dengan angin yang berhembus kencang, ia menyapukan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, menekan ke bawah bagai hujan deras, melancarkan pengejaran yang menyesakan. Karena kekuatan Siming adalah waktu, dan waktu menyelimuti dirinya, setiap tebasan pedangnya menembus lapisan-lapisan alam semesta, berulang kali menyerang kemudian dan mencapai yang pertama, bahkan menekan kecepatan gemilang Golden Winged Rock. Formasi pelindung dari puncak-puncak utama di bawah pun teraktivasi. Para iblis tak dapat melihat pertempuran antar dewa, hanya formasi-formasi yang terus-menerus terdampak, perlahan-lahan menampakkan retakan di udara. Di angkasa yang luas, ribuan tabrakan terjadi dalam sekejap, kembali melubangi awan. Dalam cahaya, dua bayangan memanjang muncul dari tanah, seketika menjulang di atas awan. Di atas awan, kilauan pedang perak kembali berbenturan dengan kilauan tongkat emas. Layaknya tsunami yang meletus, gelombang suara dahsyat mengiringi hancurnya awan gelap. Kedua sosok itu, yang sesaat terbebani oleh kekuatan mereka, tiba-tiba terpental terpisah dan menghantam awan. Rock bersayap emas mengepakkan sayapnya dengan panik. Angin kencang menopang bulu-bulu emasnya, memperlambat gelombang kejut dan menstabilkan bentuknya. Namun, pertempuran sengit itu masih membuatnya terluka. Bulu-bulu emas yang tak ternilai harganya berjatuhan, jatuh ke arah kota iblis segudang, masing-masing merupakan senjata ajaib. Rock bersayap emas menggenggam tongkat besi hitam bercincin emas. Suara besi yang panjang dan berdengung, bergema di tengah pertempuran sengit, perlahan menghilang.
Santo Iblis Rok Agung berdiri di awan, tubuhnya setengah membungkuk, cakarnya yang bengkok menjuntai lurus ke bawah. Otot-ototnya menegang seperti anak panah dari busur silang. Mata merah tua iblisnya menatap Siming, dan ia bertanya dengan suara dingin, "Siapa kau?" Siming juga melayang di atas awan. Di atasnya terhampar matahari yang cerah, di bawahnya terbentang lautan awan hitam. Ia berdiri di persimpangan dua warna, wajahnya bermandikan cahaya dan bayangan, bagaikan patung dewa. Rambut peraknya menari-nari liar, dan angin berdesir di sela-sela jubah hitamnya. Berdesir saat badai yang berhamburan mengembun menjadi gelombang udara putih, terbang kembali dari awan. Pedang patah di tangannya tiba-tiba pulih, dan dadanya yang tadinya berdebar kencang, kini tenang. Kini, sosoknya yang nyaris bak dewa dan iblis berdiri di antara awan, dan awan-awan yang bergelombang di bawahnya tampak seperti rakyatnya, menempa baju zirah dan menempa pedang, mengumpulkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung mereka, berjajar rapat dan membentang ribuan mil, menutupi langit dan matahari. Siming menatap sayapnya yang terbentang lebar, tanpa menjawab, tetapi berkata dengan dingin, "Jika kau tidak memiliki senjata suci ini, kau pasti sudah mati hari ini. Tapi tetap saja, aku sudah lama tidak membunuh dengan sukacita seperti ini." Saat Siming berbicara, senyum tersungging di wajah pucatnya. Ia terus-menerus diganggu oleh Ning Changjiu, lalu kekuatan spiritualnya terkuras habis dalam mimpi. Tak hanya dijepit di halaman dan dipukuli Zhao Xiang-er, ia sesekali dihukum dengan penggaris oleh kakak perempuannya, Lu Jia-Jia. Kemanapun ia memandang, ia mendapati dirinya sebagai musuh bebuyutan, musuh alami. Ia mengalami kemunduran baik dalam mimpi maupun kenyataan, nasibnya penuh dengan kemalangan dan penderitaan yang tak tertahankan. Seiring waktu, ia hampir lupa bahwa ia adalah makhluk surgawi di bawah dewa, menjulang di atas segala ciptaan dan memandang rendah dunia fana. Makhluk sempurna yang dikagumi semua roh. Saat itu, ia merasakan kekuatan mengalir deras di sekujur tubuhnya. Lautan kinya telah membangkitkan badai dahsyat. Ia memegang pedangnya, angin dan awan mengangkatnya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Otot dan tulangku hampir hangat. Kuharap tidak ada raja iblis lain yang tak mampu menahan diri dan mengganggu kita dalam pertempuran yang menentukan ini. Itu akan benar-benar merusak segalanya." Burung rok bersayap emas memegang tongkat sihirnya agak miring. Di balik topeng gagak merahnya, ia mencibir tajam, "Jangan khawatir. Di dalam puncak Tianzhu, ada seekor singa batu, 2 orang idiot, dan seorang pengembara yang tak dikenal keberadaannya. Disinilah aku akan mengeksekusimu. Tak seorang pun akan mengganggu kita." "Oh, jadi tempat itu bernama Puncak Tianzhu," kata Siming tenang. Puncak Tianzhu adalah titik gelap di peta Feng Shui. Angin kencang mengacak-acak rambutnya. Garis-garis panjang perak dan emas melesat di langit, seperti 2 meteor yang bertabrakan. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi, baja tampak terbakar. Api yang berkobar dan menggetarkan bumi, berlapis warna-warna berapi yang mengalir deras, meletus seketika di atas awan, berubah menjadi bola api yang mengembang dengan cepat seperti matahari kedua yang terbit di langit. Lautan awan yang luas membelah dunia menjadi 2. Di bawah, hujan mulai turun dengan deras. Pertarungan antara Ning Changjiu dan Singa Biru serta Gajah Putih telah dimulai. Keduanya adalah iblis agung yang telah hidup selama berabad-abad, alam mereka menyaingi Ning Changjiu. Ning Changjiu tak menunjukkan pengekangan. Sejak pertemuan pertama, wujud curahnya membumbung tinggi dengan megah, perenungannya selama bertahun-tahun berubah menjadi cahaya pedang keemasan. Ia berdiri di sisinya bagaikan formasi perkasa, sosoknya bagaikan tiang bendera yang tak bergerak, dikelilingi oleh kapal-kapal raksasa. Singa dan gajah pun sama-sama melepaskan kekuatan penuh mereka, menampakkan wujud asli mereka dan menekan dengan kekuatan yang luar biasa, berniat menghancurkannya seketika. Ning Changjiu belum memadatkan pedang eteriknya. Kondisinya saat ini masih jauh dari kemampuan Siming untuk menempa segala sesuatu menjadi pedang dewa. Ia menyatu dengan tubuh emas Syura, matanya berkobar dengan cahaya keemasan, bagaikan makhluk surgawi. Kulitnya berubah dari putih menjadi rona keemasan seperti sutra, rona yang menyampaikan rasa kuat sekaligus lembut. Energi spiritual yang kaya menyelimuti tubuhnya, bagaikan aliran air yang bergelombang. Saat Singa Biru dan Gajah Putih menerkam, Ning Changjiu menyalurkan energi spiritual emas murni, menghadapi tubuh dharma mereka secara langsung dengan tangan kosong. Karena kalah jumlah, ia membuat mereka terhuyung-huyung dengan setiap pukulan. Ning Changjiu tak pernah membayangkan dirinya memiliki kekuatan sebesar itu. Dalam benaknya, gulungan dari mimpinya terwujud, dan ia melihat nama aslinya,
Gulungan Ilahi Dao Gucun yang murni. Ia belum pernah melihat judul itu sebelumnya, namun terasa asing. Namun sekarang, semua itu tak berarti. Saat energi spiritualnya meraung dan bergejolak, Gulungan Ilahi Dao Gucun yang pun terbuka. Membalik halaman demi halaman, ia tiba-tiba merasa seperti dewa legendaris Pangu, perlahan bangkit dari kekacauan, sedikit demi sedikit mengangkat langit ke levelnya, menjulang di atas bumi. Raungan singa biru dan auman gajah putih yang dalam bergema di hutan. Mereka adalah iblis, tetapi pemuda yang berdiri di hadapannya, meskipun rapuh dan lemah, tampak seperti iblis yang bermandikan cahaya keemasan. Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Tidak ada tanda-tanda Simaming atau dapeng bersayap emas di atas, hanya lautan awan yang bergolak dan kilatan petir. Ia percaya pada kekuatan Siming dan tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, Siming saat ini sedang disandera. Sekalipun ia bisa mengalahkan kedua iblis besar itu, tempat ini masih setengah hari perjalanan dari kota terluar. Melarikan diri dengan pedangnya akan sangat sulit. Jika iblis besar lainnya berkumpul, ia akan segera terjebak, tanpa jalan keluar. Saat ia merenungkan hal ini, singa biru itu meraung dan menerkam lagi. Bersamaan dengan itu, gajah putih itu mengangkat kukunya dan mendengus, mengayunkan cambuknya yang besar ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu menahan pukulan gajah putih itu dengan sekuat tenaga. Sosoknya yang sebelumnya terpaku dan tak bergerak tiba-tiba menjadi liar. Ia tiba-tiba melompat dan meninju singa biru itu. Energi spiritual dan iblis meledak, menghancurkan pepohonan di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah kedua sosok itu bertabrakan, Ning Changjiu menghindar, dengan cekatan berputar di belakangnya dan melancarkan serangan balik siku, menjatuhkan singa biru itu hingga berlutut. Belalai gajah putih itu kembali menyerang, memantul seperti lidah kadal, menerjang Ning Changjiu. Ning Changjiu menghentikan serangannya pada singa biru, menghindari serangan bergemuruh itu. Dengan jentikan lengan bajunya yang lebar, beberapa pedang hantu langsung mengeras. Ia berjongkok, melata seperti ular, mengunci posisi gajah putih itu. Melompat kembali, ia mengayunkan pedangnya ke arah gajah itu, dan tubuh emas asuranya langsung terlepas, menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, menekan gajah putih itu. Suara dentuman terus berlanjut saat gajah putih itu, yang telah menahan ratusan pukulan, perlahan-lahan dipukul kembali ke wujud manusia. Di tengah suara dentuman yang menggelegar, gelombang udara putih menyebar di antara kedua pria itu. Ning Changjiu meninju perut gajah itu, membuat iblis gajah putih itu terpental. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah iblis raksasa dari alam halaman ungu, dengan kulit dan daging yang keras. Bahkan jika Ning Changjiu menekannya dengan aura dan kekuatannya, dia tidak bisa membunuhnya. Terlebih lagi, dia tidak memegang pedang, hanya Yulei yang tak berbentuk. Singa hijau di belakangnya sekali lagi melengkungkan tubuhnya yang seperti gunung, memamerkan cakarnya, dan menerkam ke arahnya. Ning Changjiu tahu bahwa dia tidak bisa terus bergulat dengan mereka. Pengepungan monster seharusnya dibangun di antara puncak-puncak gunung. Ketika pengepungan terbentuk dan dipadatkan seperti benteng, akan sulit baginya untuk menerobos, dan bahkan mungkin mengalihkan perhatian Siming. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Ketika singa hijau itu menerkam, dia berbalik untuk menghadapinya dan bertukar pukulan dengannya. Mata iblis singa hijau itu tampak serius, dan bertabrakan dengannya, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Singa hijau itu menerkam sesosok hantu. Ning Changjiu, yang menggunakan bulan air di cermin, kembali menguasai diri, dan melepaskan pedang hantu yang tersembunyi di balik lengan bajunya, menebas ke arah belakang leher singa hijau. Gajah putih itu mencoba menunjukkan wujud aslinya dan melanjutkan pengejaran, tetapi seberkas cahaya menyilaukan menembus pupilnya, memaksanya kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Itulah cahaya gagak emas. Di hari yang hampir gelap dan hujan ini, gagak emas tampak sangat mempesona. Kerajaan bermata 10 di dalam gagak emas terbuka, dan Ning Changjiu melarikan diri ke dalamnya. Gagak emas berkonsentrasi, berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat melarikan diri menembus hujan deras, menuju kota luar. Singa biru dan gajah putih saling berpandangan. Alih-alih mengejar, mereka mengeluarkan tabung bambu, dan semburan api melesat ke udara, meledak menjadi kembang api di tengah hujan deras. Benteng telah didirikan di pegunungan yang harus dilalui kota luar. Dengan hanya 5 dao, ia hampir tidak bisa melarikan diri dari kota luar, paling banter, melalui Gunung Unta Singa, Gunung Putri, dan Gunung Vermilion. Sungai pasir mengalir di seberangnya merupakan penghalang yang tangguh, dan dengan pasukan iblis yang besar yang sudah dalam perjalanan,
ia mungkin bahkan tidak dapat menyeberanginya. Di atas awan gelap, gemuruh guntur yang mendebarkan terus berlanjut. Pertempuran paling sengit dalam 500 tahun ini tampaknya tak kunjung berakhir. Para dewa di langit menatap ke bawah ke api bawah tanah, sementara para iblis di bumi menatap ke atas ke awan petir. Arus deras itu melecut badai, bagaikan naga-naga hitam panjang yang berputar-putar di tengah hutan lebat. Petir menyambar dan berkelap-kelip di mana-mana, menyapu kota 10.000 iblis, memicu kobaran api di seluruh hutan yang luas. Di luar kuil Dewa Iblis, Jiuling Yuansheng berjalan ke alun-alun, mengamati awan-awan yang berkumpul dan guntur yang menyambar di atas. 8 kepala yang terbentuk dari sisa-sisa api hantu itu muncul dan menghilang, dan surainya yang megah menyerupai api yang menari-nari di tengah angin yang berhembus kencang. Pertempuran di atas memengaruhi cuaca di seluruh kota 10.000 iblis. Saat ini, kota itu bergantian panas membara, dibanjiri listrik, lalu runtuh, dengan embun beku terbentuk di rerumputan dan pepohonan. Di luar puncak Tianzhu, suara kematian sang pembawa pedang terus bergema, tetapi sebagai salah satu dari 4 Raja Iblis kota 10.000 iblis, ia tetap bergeming. Dari keempat Raja Iblis, Kera Tua Tongbi, yang dirasuki iblis, bunuh diri, hanya menyisakan satu pikiran. Ratu 10.000 iblis menjaga jenazahnya, mendeduksi galaksi, dan tetap tidak menyadari urusan duniawi. Adapun Raja Iblis kelima dari keempat Raja Iblis, ia pernah meminta Ratu untuk menyimpulkan keberadaannya, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Ia curiga ia telah kembali ke kuil Tao yang tak terlihat. Biasanya, siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh oleh Peng Besar bersayap emas. Kini setelah Santo Iblis Peng Besar terkekang, ia berhak bertindak. Namun ia tetap diam, membisu, dan menatap langit, seperti singa batu. Di atas, pertempuran sengit berkecamuk. Kedua pria itu, yang menginginkan kemenangan cepat, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ketika sosok mereka sekali lagi melayang relatif satu sama lain, keduanya terluka, darah mereka menetes terus-menerus ke awan. Pedang Si Maming telah patah berkali-kali. Ia mengayunkan badai, awan petir, dan bahkan cahaya yang ia genggam namun tanpa terkecuali. Semuanya hancur dalam benturan dengan tongkat besi hitam bercincin emas. Genggamannya pada pedang retak, dan kekuatan waktu terus mendesaknya untuk memperbaiki kerusakan. Rok bersayap emas juga berada dalam situasi sulit. Penggunaan tongkat besi hitam ruinya jauh dari sempurna, dan ia tidak dapat membangun pertahanan yang tak tertembus. Meskipun sayapnya memberinya kecepatan luar biasa, sayapnya juga menarik angin. Ia berulang kali dihantam pedang lawan, memutuskan banyak bulu emasnya dan meninggalkan aliran darah iblis yang menyengat. Ia tidak yakin berapa lama lagi ia bisa bertahan melawan tongkat itu. Sebelum malam tiba, ia harus menghabisi lawan di atas lautan awan. Senjata suci itu memang luar biasa. Siming memuji senjata suci itu dengan murah hati, tetapi cukup meremehkan Dapeng bersayap emas. Sayang sekali senjata itu jatuh ke tanganmu. Sungguh sia-sia bakatmu. Ekspresi Dapeng bersayap emas tidak berubah. Ia mengepakkan sayapnya perlahan. Ia menatap sosok Siming yang sedang membunuh. Pikirannya tiba-tiba terguncang. Sebuah ide mengejutkan muncul di benaknya. Kau dari kerajaan dewa? Siming berkata dengan dingin, kau baru tahu sekarang? Kau benar-benar bodoh. Dapeng bersayap emas bertanya, Baiza akan mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam urusan kota 10.000 iblis? Siming berkata, apa hubungan Baizang denganku? Bukankah kau dari istana salju perak? Dapeng bersayap emas berkata dengan tak percaya, lalu dari mana asalmu? Siming mendesah, aku tidak tahu tahun berapa ini akan menjadi kampung halamanku. Dapeng bersayap emas menatapnya, mata iblisnya bergetar. Kerajaan dewa runtuh, dan para pendeta berkeliaran di bumi. Dalam 500 tahun terakhir, hanya ada satu kerajaan dewa yang runtuh, dan itu adalah kerajaan dewa orang suci. Ketika sang resi terbunuh, kerajaannya hancur dan penguasanya berganti. Mantan penguasa surgawi sang resi naik tahta, sementara nasib para mantan rekan sejawatnya tetap tidak diketahui. Jufu, kata Raja Wali bersayap emas dingin, apakah kau pendeta Jufu? Seolah telah menyentuh rahasia ilahi, guntur kembali menyambar. Tercengang dan tak terbendung, Raja Wali bersayap emas tersambar petir di punggungnya, menghanguskan sepetak bulu emasnya. Ia tidak merasakan sakit, tetapi menatap Siming, menunggu jawaban. Pertanyaan ini mengejutkan Siming. Tentu saja ia mengenal Jufu. Sang resi adalah Jufu dari generasi sebelumnya. Penguasa surgawi sang resi memiliki 6 telinga, dan sekarang ia pasti telah naik tahta,
menjadi Jufu dari generasi ini. Namun ia yakin ia bukan pendeta Jufu. Tapi, apa kau baru menyadarinya sekarang? Tanya Siming tenang. Peng bersayap emas terkejut. Apakah kau benar-benar pendeta dari orang suci itu? Siming mengangguk dan berkata, kau juga bilang bahwa dalam 500 tahun terakhir, hanya ada satu kerajaan Tuhan yang berada di ambang kehancuran. Jika aku bukan pendeta orang suci itu, pendeta siapakah aku? Peng bersayap emas kebingungan untuk waktu yang lama, lalu perlahan meletakkan tongkat sihir di tangannya, dan berkata, kenapa kau tidak mengungkapkan identitasmu lebih awal? Jika aku benar-benar membunuhmu, bukankah itu seperti banjir yang membanjiri kuil Raja Naga? Siming tersenyum dan berkata, aku ingin menyelamatkan orang suci itu. Masalah ini sangat penting. Aku harus melihat apakah kau memenuhi syarat dan apakah kau dapat melewati ujian ini. Mendengar ini, Peng bersayap emas meletakkan tongkat sihirnya atas inisiatifnya sendiri, dan mendesah, pendeta itu telah mengembara di dunia selama bertahun-tahun, dan itu sungguh sulit. Sekarang Bai Zhang berada di atas, dan kurasa hidup pendeta itu juga sangat sulit. Kotawan Yao bersedia hidup berdampingan dan mati bersama pendeta itu. Siming terkejut dengan perubahan sikapnya. Setiap kerajaan dewa memiliki pendeta dan raja surgawinya sendiri, tanpa perbedaan yang jelas antara pria dan wanita. Banyak dewa bahkan netral gender. Siming menyipitkan mata, merenung. Dari ingatannya, para pendeta dan raja surgawi yang membesarkan ayahnya tampak semuanya laki-laki. Apakah Santo Iblis kekacauan salah? Saat ia merenung, Dapeng bersayap emas telah menggenggam tongkat suci dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Siming seolah-olah itu adalah harta karun. Ia berkata, benda ini baru saja muncul. Aku yakin ini terkait dengan kedatanganmu. Kuharap kau akan menerimanya dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Ya, Siming hanya mengangguk, diam, takut mengungkapkan rahasianya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat suci itu. Tetapi tanpa ampun, pedang badai menusuk daging Dapeng bersayap emas dengan kecepatan kilat, menembus perutnya dalam sekejap. Dapeng bersayap emas mengerang, terluka parah. Alih-alih menunjukkan kebenciannya, ia dengan tegas menangkis pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, seekor gajah emas raksasa muncul di belakang Siming. Itu adalah seekor rok emas, ratusan kali lebih tinggi daripada rok bersayap emas. Itulah kekuatan magis rok bersayap emas. Ternyata rok bersayap emas sudah siap, dan mereka berdua hanya bermain aman. Kemudian, dari balik jubah suci Siming, sebuah gulungan yang menggambarkan para dewa dan iblis surga perlahan terbuka, disertai 9 bilah pedang berbulu emas. Inilah senjata terkuat Dapeng bersayap emas, diagram kerajaan Buddha Matahari Agung dan pedang yang Feng Changyu. Dalam sekejap, Siming terkepung di semua sisi, tak ada tempat untuk melarikan diri. Dapeng bersayap emas mengangkat kepalanya dan mencibir, melepaskan seluruh kekuatan magisnya. Keratua Tongbi adalah pendeta bijak. Siapa yang bisa kau tipu? Tak peduli asal-usulmu, kau akan mati hari ini. Tongkat suci Rui Wutie tiba-tiba membesar ratusan kali lipat. Di bawah pengaruh berbagai sihir, besi perkasa seberat 10.000 kg itu jatuh menimpa kepala Siming. Siming melepaskan pedangnya, tak lagi menahan diri. Burung bulan terbang, berubah menjadi setengah jam matahari. Cahaya perak langsung menembus lautan awan, berubah menjadi cahaya bulan yang luas. Dua kekuatan Tao tertinggi itu bertabrakan. Di tengah gemuruh yang membakar habis, tak terdengar, auman singa yang telah lama hilang bergema dari luar kuil Dewa Iblis. Lautan awan adalah langit yang berbeda. Dua dunia yang dipisahkan oleh langit ini bersinar dengan rona kontras. Di atas awan gelap, kerajaan Buddha Matahari Agung milik Raja Wali bersayap emas telah terbentang. Di tengah kecemerlangan yang gemilang, satu dewa, iblis, dan Buddha emas muncul dari gulungan. Beberapa mengenakan baju zirah dan pedang tajam, wajah mereka garang, sementara yang lain, memegang jubah dan tongkat, memiliki wujud yang agung. Mereka menyerupai para pemakan jiwa yang muncul dari lautan reruntuhan, disepuh dengan cahaya keemasan dan keagungan yang tak tergoyahkan. Total ada 9 dewa dan iblis, masing-masing dewa terkenal dari zaman kuno. Kemudian, selama Perang Dewa, Raja Wali bersayap emas bangkit menjadi yang terkuat di antara iblis-iblis kuno, memperoleh kekuatan untuk melahap surga. Ia melahap dewa-dewa ini, memurnikan mereka menjadi boneka-boneka berbaju zirah emas di dalam gulungan dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Di atas gulungan kerajaan Buddha, 9 pedang suci emas membelah bagai burung merak yang membentangkan bulunya.
Cahaya keemasan yang luas menyapu dunia dan menerangi lautan awan hitam pekat di bawahnya. Cahaya bulan keperakan yang menyelimutinya langsung ditelan oleh cahaya keemasan itu. Jika lautan awan itu melambangkan pasukan besar yang dipanggil oleh Siming, maka pasukan ini pastilah dibebani dosa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menggeliat dalam api keemasan, bagaikan mereka yang menderita hukuman tak terampuni, meratap kesakitan. 9 dewa dan iblis mengangkat tangan mereka, masing-masing menggenggam pedang yang Huang Changyu. Masing-masing membentuk kuda-kuda pedang yang unik, tarian yang mempesona sekaligus agung. Namun, dibandingkan dengan kendali Dapeng bersayap emas atas langit dan bumi, sosok-sosok ini tampak tak berarti, menyerupai para arahat di bawah komando Buddha. Siming dan Dharmakirtinya secara bersamaan mengangkat tangan dan menepis ke arah Siming. Sosok Siming berjubah hitam lenyap bagai debu dalam cahaya keemasan. Namun, ekspresinya tetap datar, tatapannya yang sedingin es masih tenang. Di balik jubah hitamnya, tato-tato perak berkilauan, tergambar halus di sepanjang jubah sucinya, bagai pola-pola rumit. Di hadapannya, sebuah jam matahari, yang tadinya tampak, kini melebar dengan cepat. Pola pada jam matahari itu menyerupai mawar yang menjulang tinggi, urat-urat peraknya berkilauan dalam cahaya keemasan, menambah keindahan ilahinya. Jika kerajaan suci keemasan di atas lautan awan adalah lilin yang menyala, maka Siming adalah bayangan lilin itu sendiri. Secerah apapun lilin itu, ia tak mampu menelan bayangan hitam yang sumbang ini. Rok bersayap emas menerjang dengan cakarnya yang perkasa, dan 9 pedang yang Feng Changyu, yang diangkat tinggi oleh para dewa dan iblis, turun secara bersamaan. Ini adalah jurus yang sama yang hampir membunuh Raja Merak. Jurus ini juga menjadi salah satu sumber reputasinya sebagai santo iblis. Siming tak yakin ia sanggup menahan hantaman itu, tapi ia tak takut. Ia bukan boneka porselen. Kecantikannya berasal dari kobaran api suci yang tak henti-hentinya, api yang terpendam dalam dirinya, intensitas api yang menyaingi api suci Buddha. Saat api keemasan berkobar, diiringi cahaya pedang, kekuatan Siming atas waktu sepenuhnya dilepaskan. Alam waktu terbentang, dan seluruh dunia seakan tenggelam ke dalam kubangan waktu, dipenuhi medium tak kasat mata, bahkan cahaya pun melambat hingga merangkak. Hanya Siming yang mampu mempertahankan kecepatannya. Tangannya tiba-tiba mengepal, dan badai berputar di telapak tangannya, mengembun menjadi pedang halus. Cahayanya menari-nari gelisah bagai api biru tua. Kata-kata Siming yang dingin dan sedingin es menggema di lautan awan dan kerajaan jin, memekakan telinga, kalian manusia, selama 500 tahun, telah mengabaikan kekuatan surga, sombong, dan angkuh. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati yang melampaui semua makhluk hidup. Setengah jam matahari ini mengunci waktu di seluruh wilayah. Ia belum pernah benar-benar memanggil jam matahari di masa lalu, takut itu akan menarik ketamakan Bai Zhang. Namun sekarang, situasinya mendesak, dan Dapeng bersayap emas sudah terluka parah. Ia bertekad untuk mengalahkannya sepenuhnya, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Siming menggenggam angin kencang dan ombak yang menyala-nyala di telapak tangannya, bangkit tegak dan menghantamkan pedangnya ke telapak tangan raksasa Dapeng bersayap emas. Laju telapak tangan itu terhenti total. Sesaat kemudian, retakan muncul di punggung telapak tangan, dan Siming melesat keluar dalam aliran cahaya keemasan. Telapak tangan raksasa patung itu hancur di belakangnya, dan Siming melesat ke udara. Pedangnya berputar dengan kecepatan tinggi, menyapu pecahan-pecahan emas saat menghantam bagian tengah patung Dharma. Ledakan lain bergema. Patung Dharma yang hampir tak bergerak itu menembus bagian tengahnya, mengirimkan pecahan-pecahan yang berjatuhan seperti pasir hisap. Pedang Siming menembus tubuh emas itu, berhenti sejenak di punggung Dapeng. Kemudian, tubuhnya sedikit merosot, mengumpulkan kekuatan dan melompat ke atas, pedang di sisinya menyala. Dengan ekornya yang panjang dan berapi-api, ia menebas langsung ke 9 dewa dan iblis yang membentang di langit. Semua dewa dan iblis menatapnya, tatapan mereka penuh amarah. Namun, waktu terhenti sementara oleh jam matahari, dan mereka tak mampu bertahan. Di atas lautan awan, sosok Siming yang bagaikan anak panah membubung ke langit, melayang di depan patung emas pertama. Sebuah lengkungan cahaya bulat dan penuh tiba-tiba bersinar, seperti bulan terang yang menggantung tinggi di langit. Cahaya keperakan menyambar lautan bagai pedang, membelah awan dan ombak. Cahaya itu tanpa ilusi sekaligus nyata, lurus sekaligus melengkung. Mengikuti lintasan yang tajam, cahaya itu menghantam patung emas itu bagai guntur. Namun, bukan patung emas itu sendiri yang disambarnya, melainkan seluruh ruang. Di tempat pedang Siming jatuh, waktu terhenti,
dan ruang yang menampung patung emas itu langsung terbelah dua. Diselimuti cahaya pedang, 9 dewa dan iblis tampak melayang di udara, bagian bawah mereka terendam air. Pembiasan cahaya di air menyebabkan tubuh mereka bergeser. Namun ini bukan ilusi, melainkan ketidaksejajaran yang sesungguhnya. Cahaya keperakan itu sesaat mengalahkan cahaya keemasan. Siming melayang di udara, sosok pembunuhnya bagaikan malam yang membara. Ia membentuk gerakan tangan di udara, rambut peraknya menari-nari liar. Pedang-pedang virtual tiba-tiba muncul di sisinya, seolah terbuat dari kristal berkilap, namun diresapi ketajaman yang tak terhentikan. 9 dewa dan iblis itu belum runtuh. Kecemerlangan pedang yang Huang Changyu masih bertahan, dan peta kerajaan Buddha Matahari Agung masih bersinar. Segala sesuatu di atas awan, yang tertangkap dalam tatapan Siming, tiba-tiba menjadi dingin. Inilah momen ketika semangat juangnya membara paling intens sejak ia meninggalkan kota alam patah. Siming menggenggam pedang badai kuno itu, perlahan memiringkannya ke samping, lalu tiba-tiba mengayunkannya. Kehilangan cengkeramannya, pedang badai itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pusaran angin yang dahsyat, seperti tornado, menghancurkan para dewa dan iblis, mengiris wujud emas mereka dengan kekuatan penghancur, membelah mereka dan menghancurkan mereka menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok Siming berkelebat, dan sekali lagi, berguncang bagai guntur. Ia mengangkat kepalanya, menerobos angin yang bergemuruh. Sosoknya jauh lebih kecil daripada wujud emas itu, tetapi kemanapun ia lewat, mereka hancur berkeping-keping dan semuanya berubah menjadi abu. Dengan serangkaian suara gemuruh yang menggema, sosok Siming telah melewati 9 wujud emas para dewa dan iblis. Di belakangnya, lengan seorang jenderal tua patah, kepala seorang iblis kehilangan salah satu sudutnya, leher seorang biksu tua terpenggal, wajah seorang bidadari terluka, hantu kayu kehilangan akarnya, mulut seorang dewa terkoyak, telinga seorang Buddha terpotong, mahkota kaisar terkoyak, dan patung emas Arhat kehilangan kilaunya. 9 dewa dan iblis menderita berbagai tingkat kerusakan, dan 9 pedang yang Huang Changyu hancur total. Siming, yang terkuat dari 9 patung emas, melayang di udara, tangan kanannya terangkat tinggi, dan 1000 badai berkumpul di telapak tangannya sekali lagi. Angin kencang berubah menjadi gelombang putih, terbang kembali serempak. Di tempat mereka menyentuh patung-patung emas, debu keemasan beterbangan dan hancur berkeping-keping seperti kembang api. 9 patung itu tertusuk lagi, seperti gunung berlubang 1000, akhirnya mulai runtuh perlahan. Peta kerajaan Buddha Matahari Agung juga menunjukkan retakan yang terlihat. Wajah cantik Siming sedikit pucat karena kelelahan energi spiritual, tetapi semangat juangnya benar-benar berada di puncaknya. Wujud asli Dapeng bersayap emas ada di hadapannya. Jam matahari itu bergetar, seakan tak mampu menopang luasnya ruang waktu, siap runtuh kapan saja. Namun, waktu itu cukup baginya untuk melancarkan serangan terakhir. Di tengah gemuruh guntur, sosoknya lenyap. Urat-urat perak berkilau samar di balik jubah sucinya, menghiasi pedang di tangannya dengan warna putih keperakan. Dengan tebasan terakhir yang kuat, ia turun. Rok bersayap emas merasakan hal ini, tetapi ia tak dapat lepas dari kubangan waktu. Gerakannya, meskipun cepat, bagi Siming tampak tak bergerak. Ratusan pedang hantu yang telah lama terkumpul menebas secara bersamaan. Satu tebasan ini cukup untuk melukai rok bersayap emas dengan parah. Namun Siming telah salah memperhitungkan satu hal. Jam matahari itu dapat menahan rok bersayap emas, tetapi tidak dapat menahan tongkat suci Rui Wutie. Itu adalah artefak suci sang bijak, yang pernah bebas bepergian bersamanya melintasi berbagai alam suci. Bagaimana mungkin tongkat itu terperangkap oleh otoritas pendeta yang telah hancur? Saat pedang itu berkilat, tongkat suci Wutie menghalangi jalan rok bersayap emas. Bagaikan suara benih surgawi yang disambar, benturan itu bergema di angkasa. Namun tongkat suci besi hitam itu hanya mampu menangkis satu serangan ini. 100 pedang yang tersisa, meskipun jauh lebih lemah daripada badai, berhasil melewati tongkat itu dan menghujani rok bersayap emas sebagai hujan deras bunga pir. Jam matahari itu, yang tak mampu bertahan, hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya yang menusuk balik tubuh Siming. Raungan kesakitan rok bersayap emas bergema di angkasa. Ia mengepalkan tongkatnya dengan kuat, mengerahkan seluruh kekuatannya dan sekali lagi menangkis Siming. Ribuan serangan pedang mencambuk tubuhnya, meninggalkan bekas luka bahkan pada tubuhnya yang tegap. Lubang-lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya menembus sayapnya yang terentang, bahu dan punggungnya terkoyak hingga memperlihatkan tulang-tulangnya, dan cengkeramannya pada tongkat telah terkelupas, hanya menyisakan tulang kering.
Meskipun tubuh iblis itu memiliki ketahanan yang luar biasa, ia terlalu terjebak dalam pertempuran untuk merawat luka-lukanya. Seandainya bukan karena kekuatan spiritual tongkat suci itu, jantungnya pasti sudah tertusuk pedang. Waktu yang stagnan, bukankah ini kekuatan yang hanya ditemukan dalam mitos dan legenda? Kekuatan yang melampaui unsur-unsur? Mengapa wanita ini memilikinya? Rok bersayap emas menatap wajah wanita itu yang sempurna, keheranannya semakin menjadi. Apakah kau benar-benar seorang pendeta kerajaan Tuhan? Ia tak bisa memikirkan penjelasan lain yang masuk akal. Siming menatap tongkat suci itu, mencari cara untuk mengartikannya. Sudah kubilang sejak lama, jawabnya dingin. Manusia elang dan anjing berkeliaran di alam liar, terbang menembus awan, tanpa pernah melihat langit yang sebenarnya. Lepaskan pemuda itu, dan aku akan memaafkan ketidaksopananmu. Bayangan pemuda berbaju putih itu langsung terlintas di benak Rok bersayap emas. Awalnya ia menganggapnya hanya kebetulan, tetapi semakin ia memikirkannya, semakin terasa ada yang janggal. Bukankah 9 gagak emas yang mencuri kekuasaan telah lama musnah? Mengapa ia membawa benda ini? Dan mengapa ia ditemani seorang pendeta? Sebuah pikiran mengerikan muncul. Apakah dia penguasamu? Apakah kerajaanmu runtuh dan melarikan diri ke pengasingan? Tanya Rok bersayap emas dingin. Tak heran ratu segala monster, setelah memutar astrolab ratusan kali, hanya memberinya peluang menang 10%. Bagaimana mungkin kekuatan manusia mengalahkan dewa sejati? Siming hanya tersenyum tipis, menjawab dengan dingin, penguasaku? Hah? Apakah dia layak? Akulah tuannya. Peta kerajaan Buddha dan pedang Changyu hancur total, dan lautan awan menampakkan warna aslinya. Di atas, Rok bersayap emas, meskipun terluka parah, tetap tak terkalahkan. Ia bertekad untuk menangkap gagak emas. Di jalan ini, ia akan membunuh dewa atau Buddha manapun yang menghalangi jalannya. Bulu-bulu emas Rok bersayap emas yang berlumuran darah terbentang. Ia mengerahkan seluruh latihan seumur hidupnya, termasuk teknik abadi agung, teknik tubuh keluar tubuh, dan teknik rotasi ilahi 1000 pergeseran. Ia yakin bahwa musuh, setelah mengerahkan kekuatan sehebat itu, juga akan memasuki kondisi lemah. Ia memukul dengan tongkatnya, berusaha bertahan hidup dari ambang kematian. Di bawah, di sungai pasir mengalir, genderang perang sudah mulai ditabuh. Sosok Ning Changjiu yang melarikan diri menyeberangi aliran pertama sungai. Ia telah dikejar sampai ke sini. Meskipun ia telah dengan hati-hati menyembunyikan keberadaannya, jalannya masih terlihat jelas oleh para raja iblis. Ia akhirnya berhasil menerobos sungai pasir mengalir, tetapi sebelum ia benar-benar dapat menyeimbangkan diri, ia disergap lagi dari tepi sungai. Beberapa raja iblis turun bagaikan pasukan dewa, menyerangnya serempak, mendorongnya mundur selangkah demi selangkah. Ning Changjiu memilih untuk tidak menyerang secara langsung, melainkan mundur dengan samar, menghilang ke dalam sungai yang luas. Karena takut dikalahkan satu persatu, para iblis besar itu tidak mengejarnya lebih jauh, melainkan menjaga berbagai celah. Secara individu, mereka bukanlah tandingan Ning Changjiu, tetapi jika mereka bersatu sebagai satu kekuatan, mereka bukanlah tugas yang mudah. Di dunia yang remang-remang, hujan deras turun. Di tengah pantai berbatu, Ning Changjiu menahan napas, merawat luka-lukanya. Luka-lukanya ringan, dan dengan bantuan kekuatan waktu, ia sembuh dengan cepat. Ia menatap jauh ke depan. Api berkobar di tengah hujan deras. Para iblis berbaju besi berdiri tinggi di atas, mengawasi seperti penjaga, mencari keberadaannya di tengah hujan deras. Sungai pasir mengalir bergejolak di belakangnya. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu mengukir formasi terbang kecil di atas reruntuhan. Kemudian, seperti ikan, ia menyelinap ke dalam hujan deras, berlari menuju sisi lain sungai pasir mengalir. Untuk sementara menghindari tatapan iblis, ia menyusup ke semak-semak di bawah puncak yang besar. Di depan, para iblis berpatroli di tanah, formasi mereka berbaris di depannya. Ning Changjiu tetap bersembunyi, menunggu mereka berkumpul sebagian besar waktu sebelum memanggil gagak emas. Cahaya keemasan bersinar menembus hujan, menyilaukan dunia yang redup. Kemunculannya menyebabkan keributan, dan kekacauan meletus di bawah puncak. Pasukan iblis, yang masih berjuang untuk berkumpul, mencari musuh, membuat mereka berantakan. Ini adalah titik lemah pertahanan pasukan iblis. Jika dia muncul di sana, iblis-iblis dari benteng-benteng di sekitarnya akan bergegas membantunya. Kemudian, dia akan membalikan formasi terbang kecil itu dan kembali ke reruntuhan, menerobos benteng utama yang kini kosong.
Di pantai berbatu tempat Ning Changjiu berhenti, seekor anjing iblis berjubah hitam meraba-raba jalan di tengah hujan lebat. Ia adalah makhluk iblis yang ahli dalam mencari jejak. Kekuatan sihirnya terbatas, dan ia buta, tetapi indera penciumannya sangat tajam. Ia adalah anjing pemandu yang sama yang ditemui Ning Changjiu ketika ia pertama kali tiba di kota. Di masa tanpa perang, ia mencari nafkah dengan memandu para pengunjung, tetapi dengan pecahnya perang, ia tiba-tiba menjadi anjing suci pasukan iblis yang mampu melacak jejak hingga jarak yang sangat jauh. Berkat jasanya, keberadaan Ning Changjiu telah berulang kali ditemukan. Ia menemukan jalannya ke sini, menata formasi terbang kecil di pantai berbatu dan mengendus sejenak. Mengetahui itu semacam formasi, ia tak ragu mengayunkan palunya untuk menghancurkannya. Sementara itu, di bawah puncak iblis, Ning Changjiu, setelah menciptakan kekacauan yang cukup, membalikan formasi terbang tersebut. Ia kembali ke pantai berbatu dan muncul di belakang iblis anjing pemandu. Ia sudah lama curiga sedang diikuti oleh sejenis iblis, jadi ia sengaja menciptakan dua formasi, satu terlihat jelas, satu tersembunyi. Iblis anjing pemandu hanya menghancurkan salah satunya. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk menangkap iblis yang mengikutinya. Ning Changjiu menatapnya dengan sedikit terkejut. Ia mengayunkan pisaunya dan menghunjamkannya ke belakang leher iblis itu, membuatnya pingsan. Ning Changjiu tidak tinggal diam, melainkan berjalan mendekati tanah dan langsung menyelinap ke benteng batu di depan. Para monster menyadari bahwa sudah terlambat untuk memancing harimau menjauh dari gunung, dan tidak ada waktu untuk kembali bertahan. Ning Changjiu menerobos seolah-olah tanah datar. Setelah melewati puncak ini, yang paling depan adalah puncak Ceci. Puncak Ceci memiliki 3 puncak, yang semuanya merupakan penghalang alami di depan. Ketiga puncak tersebut dijaga ketat, dijaga oleh 3 dewa agung, rusa, harimau, dan domba. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Dewa Agung Huli. Demikian pula, Dewa Agung Huli juga yang paling arogan. Ia menganggap dirinya elit dan percaya bahwa bahkan jika musuh menerobos sungai pasir hisap, mereka akan mulai dari 2 dewa agung, Luli dan Yang Li. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Ning Changjiu telah langsung menuju gunungnya sendiri. Dharmakaya Syura keemasan menerangi tetesan air hujan. Seorang pemuda berpakaian putih, mengiris bambu menjadi pedang, tiba tepat di luar formasi gerbang gunung untuk menantang Dewa Harimau Agung. Iblis sekasar itu tak tahan diprovokasi. Dewa Harimau Agung segera muncul, mengayunkan kapak raksasanya. Ning Changjiu tak tinggal diam, dan dalam pertempuran sengit, ia mendorong dewa itu mundur, memaksanya kembali ke formasi pelindung gunung. Ning Changjiu muncul di puncak gunung Dewa Harimau Agung, membuat kedua prajurit lainnya lengah. Saat Dewa Harimau Agung mundur dari puncak gunung, Ning Changjiu membalikan formasi langit terbang dan mencapai jalur gunung yang dijaga oleh Dewa Domba Agung. Ia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Jika tidak, begitu Iblis Agung 5 jalan mengetahui situasi dan muncul dari pegunungan, konsekuensinya akan mengerikan. Nyawa Xiaoling bergantung pada pedang ini, ia harus membawanya keluar dari kota 10.000 iblis. Hujan deras mengguyur kota, dan awan semakin rendah. Tanpa dukungan formasi, puncak-puncak gunung pasti akan diselimuti awan petir. Hal ini, sebagian, mencerminkan keganasan perang dewa yang berkecamuk di atas lautan awan. Bahkan dengan mata emasnya yang terbuka, Ning Changjiu tidak dapat melihat pertempuran di atas dengan jelas. Namun, gagak emasnya dan burung bulan siming memiliki hubungan misterius, dan ia tidak merasakan firasat apapun. Pertempuran terus berlanjut. Di dalam hati Ning Changjiu, gulungan ilahi Dao Gu Pure yang terbakar habis. Kekuatan yang dianugerahkannya melampaui ekspektasi awal. Ning Changjiu tidak yakin apakah ini hanya solusi sementara. Bagaimanapun, bukan hanya dirinya, tetapi juga tubuh emas Asura di dalam dirinya, semua yang mengalirkan darahnya, berkobar bersama gulungan kuno yang ia peroleh dalam mimpinya. Rahasia kuno yang terkandung di dalam gulungan-gulungan itu telah menyatu dengan darah dan dagingnya. Ia menyerbu puncak demi puncak gunung, bermanuver ke kiri dan ke kanan menggunakan formasi terbang kecil untuk membingungkan pasukan iblis. Sungai pasir mengalir kedua muncul di hadapannya. Sungai pasir mengalir, sungai yang dihuni semua iblis di dalam kota 10.000 iblis, mengalir melalui beberapa puncak, membentuk wujud yang mirip dengan aksara Mandarin. Ning Changjiu harus menyeberangi ketiga sungai pasir mengalir ini untuk mencapai kota terluar. Inilah sebabnya singa biru dan gajah putih sebelumnya yakin ia tak akan mampu menyeberangi sungai pasir mengalir. Begitu ia mulai menyeberang, sebaik apapun ia bersembunyi, ia akan terekspos.
Puncak-puncak yang padat di sekitar sungai pasir mengalir membuat penyeberangan tanpa membuat musuh waspada sangatlah sulit. Masalah selalu lebih banyak daripada solusi, dan Ning Changjiu tak repot-repot menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Tanpa berpikir dua kali, ia hanya menggunakan kekuatan untuk menerobos semua rintangan. Semakin dekat ia ke kota terluar, semakin sengit pertempuran itu. Ia tak ingin mundur. Ia tahu rute pelarian terbesarnya keluar dari kota bukanlah di antara puncak-puncak, melainkan di dalam tubuhnya sendiri. Ia hanya seutas benang dari 5 jalan, dan ia berharap dapat mencapai terobosan melalui pertempuran demi pertempuran. Andai saja ia bisa mencapai 5 jalan, semua masalahnya akan terpecahkan. Kekacauan terjadi di antara puncak-puncak gunung, dan para Raja Iblis yang menjaga puncak-puncak gunung bergegas keluar untuk menghentikan musuh asing ini, yang menyerang bagai banteng liar dan melayang bagai kelelawar. Tanpa disadarinya, hari telah berlalu. Malam tiba, dan kota 10.000 iblis yang sudah diselimuti kegelapan menjadi semakin gelap. Ning Changjiu menghindari menantang para prajurit iblis. Berpegang pada prinsip menangkap pemimpin terlebih dahulu, ia hanya mengincar para pemimpin setiap puncak. Saat malam tiba, ia masih menjelajahi puncak-puncak gunung, terlibat dalam pertempuran memutar dan langsung dengan berbagai iblis penjaga alam Istana Ungu. Gulungan ilahi Dao Gu Pure yang terus-menerus membakar kekuatannya. Ia memanfaatkan kelincahan formasi terbang untuk bermanuver di antara puncak-puncak gunung, bahkan berhasil mendominasi pertempuran dengan mudah. Namun, para Raja Iblis tetap waspada, takut Ning Changjiu akan muncul di belakang mereka seperti hantu. Setelah seharian bertempur, Ning Changjiu semakin dekat ke kota terluar. Petir dan guntur menyambar sesekali di langit. Pertempuran di atas jelas belum berakhir. Dalam bentrokan antara 5 puncak, dunia bergejolak, dan awan gelap sesekali terbelah. Ning Changjiu sesekali melihat jejak pertempuran di atas melalui celah-celah awan. Api yang berkobar di kota Myriad Demons, tetapi puncak Tianzhu, tempat keempat Raja Iblis berkumpul, tetap diam. Jiuling Yuansheng menyaksikan pertempuran dari awal. Ia tak peduli dengan rahasia Golden Crow, dan pedang Yulei bukanlah pusaka suci sejati baginya. Ia hanya fokus pada pertempuran di atas. Tengah malam telah berlalu lagi. Ning Changjiu, yang tertatih-tatih di jalan bergelombang, mendongak lagi, dan melihat tulisan 7 puncak desolate di hadapannya. Jubah putihnya compang-camping, berlumuran darah, namun tubuhnya gemetar tak terkendali. 7 puncak desolate, inilah puncak terakhir di dekat kota luar. Ia benar-benar telah menerjang ke arah mereka. Ning Changjiu sendiri tidak tahu bagaimana ia berhasil. Tapi itu tidak masalah. Jika 3 kelokan sungai pasir mengalir tidak menghentikannya, maka kota luar pasti takkan mampu menghentikannya. Ia hanya perlu melarikan diri dari kota segudang iblis dan mengirimkan sinyal yang telah disepakati kepada Siming. Setelah itu, ia akan melepaskan cengkeramannya pada Santo Iblis Peng Agung dan segera bersatu kembali dengannya, meninggalkan kota bersama-sama. Begitu berada di luar, hamparan langit dan laut yang luas takkan mampu menghentikan mereka. Di 7 tebing absolut, Raja Iblis Kabut telah mati. Ia telah menggunakan gagak emas untuk melahap kabut hantu dan mendaki tebing terjal. Di depan, kota luar yang tak dijaga terbentang di hadapannya. Saat Ning Changjiu menuju kota luar, ia secara tak sengaja melirik sungai pasir hisap yang deras di belakangnya. Pemandangan itu hampir membuatnya ketakutan. Di sebelah timur sungai pasir hisap, di dunia kekacauan yang sebelumnya sepi, sesosok raksasa tiba-tiba muncul. Dengan punggungnya menghadap 7 puncak absolut, sosok itu tampak sederhana. Tetapi bahkan dari kejauhan, Ning Changjiu dapat merasakan aura yang hampir merusak memancar darinya. 5 puncak. 8 api hantu, masing-masing seperti singa, muncul di sekitar kepala sosok bayangan itu. Itu tidak lain adalah 9 roh suci primordial. Dia telah muncul dari kuil Dewa Iblis di puncak Tianzhu dan tiba di luar sungai pasir hisap. Hati Ning Changjiu menegang. Tetapi target musuh bukanlah dia. Berdiri di tepi sungai yang bergelombang, 9 roh suci primordial mendongak. Otoritasnya mirip dengan rok bersayap emas, keduanya mewujudkan kekuatan melahap surga yang diwarisi dari garis keturunan Tao Tie. Namun, tidak seperti rok bersayap emas, dia tetap diam selama 100 tahun. Di mata kerajaan ilahi, dia adalah seekor anjing, yang telah lama lelah, hanya bersedia untuk melindungi sebuah kota. Di mata Raja Wali bersayap emas, ia bagaikan singa batu, yang mengalahkan diri sendiri, telah memotong giginya sendiri dan meninggalkan kekuatan magisnya, tanpa mencari apapun. Bahkan seorang santo pun meninggalkannya sebuah payung sebagai artefak suci,
menasihatinya untuk menjadikan perlindungan sebagai kewajibannya. Namun, ia menyimpan pikiran terdalamnya jauh di lubuk hatinya. Ia tak pernah ingin menjadi payung, ia ingin menjadi angin dan hujan yang memenuhi langit. Dapeng bersayap emas sering berkata ingin membunuh Quenzhou, menembus Middle-earth, dan menyelamatkan Sang Santo. Namun, ia tahu Dapeng bersayap emas tak punya tenaga. Batasnya adalah menggunakan dagingnya untuk membangun kota 10.000 iblis, memperpanjang eksistensi ras iblis selama 100 tahun lagi sebelum menunggu kehancuran. Sang Santo primordial 9 roh tak ingin bertahan hidup. Ia adalah iblis yang sungguh-sungguh ingin menembus Middle-earth. Di sebelah timur sungai pasir mengalir, ia tak membentangkan payung besi sucinya, melainkan hanya membawanya di punggungnya. Ada praktik Buddha yang disebut Zen senyap, yang melibatkan mengunyah lidah dan menelannya. Setelah puluhan tahun, ia berbicara, suaranya semakin keras dan tak terukur. Ia pun tak menelan apapun selama 100 tahun. 9 kepala singa telah kelaparan selama 100 tahun. Ketika mereka akhirnya membuka mulut, kekuatan dahsyat macam apa yang akan mereka lepaskan? Ia sendiri tidak tahu. Ia berdiri di tepi sungai pasir mengalir, mengaum bagai singa di hadapan awan yang disambar petir.